kita akan masuk materi baru tentang koperasi. Nah, untuk tentang koperasi biasanya kan kalau ibu bisa memberikan kertas, nah memberikan referensi langsung. Nah, sekarang kita ubah ya. Kita mencari materi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Nah, narasumber kita hari ini adalah Bu Mai. Kenapa Bu Mai? Bu Mai adalah salah satu pengurus dari Koperasi Negeri SMA, Pegawai Negeri SMA Negeri 2 Rambatan. Nah, jadi dia berkesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, nanti setelah kalian bertanya, selesai 20 pertanyaan, masing-masing hanya satu pertanyaan bagi satu orang yang sudah, ya siapa yang akan bertanya. Nanti baru pada tahap terakhir kamu bandingkan jawaban Bu Mai dengan referensi. Sama seperti kemarin, kalau kemarin kamu mencari data dengan survei. Namanya survei itu kita pergi ke lapangan namanya dengan survei. Kalau sekarang kita namanya wawancara. Nah, kalau wawancara berarti kita punya daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu harus disiapkan sebelum kita bertanya. Jadi bukan asal-asal bertanya gitu, ya, supaya nanti materinya terarah yang kamu peroleh. Nah, oke, silakan siapa yang akan bertanya? Oke. Yang akan bertanya pertama kali? Nah, silakan Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Haryani. Saya ingin bertanya kepada Ibu Mai. Apa itu KPN SMA Negeri 2 Rambatan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Ibu akan coba menjawab. Apa itu Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan? Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi KPN SMA 2 Rambatan itu adalah kumpulan dari orang-orang atau warga SMA Negeri Rambatan yang memiliki tujuan atau kepentingan yang sama dalam sebuah organisasi, yaitu koperasi. Nah, itu yang disebut dengan koperasi. Pertanyaan nomor 1 sudah. Siapa yang akan bertanya nomor 2? Silakan Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya ingin bertanya kepada Bu Mai. Apa beda KPN SMA Negeri 2 Rambatan dengan badan usaha lain atau dengan koperasi lainnya? Ya, baik. Apa bedanya KPN SMA 2 Rambatan dengan badan usaha lain? Koperasi SMA Negeri Rambatan itu adalah koperasi simpan pinjam. Jadi sama dengan bank. Nah, kemudian koperasi SMA 2 Rambatan itu memiliki yang namanya keuntungan. Nah, bank juga punya keuntungan, tapi bank itu keuntungannya untuk bank itu sendiri, bukan untuk anggotanya. Kalau koperasi keuntungannya untuk anggota koperasi. Nah, bisa dipahami enggak? Yang nomor 3 siapa yang akan bertanya? Silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Alia. Saya ingin bertanya kepada Bu Mai, siapa saja yang bisa menjadi anggota KPN SMAN 2 Rambatan? Baik, pertanyaannya siapa saja yang bisa menjadi anggota Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan? Yang bisa menjadi anggota dari Koperasi SMA 2 Rambatan itu adalah semua pegawai, baik honor maupun yang pegawai negeri. Nah, itu yang berhak menjadi anggota Koperasi SMA 2 Rambatan. Selanjutnya siapa? Silakan Nyilasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyilasri Nasya Putri ingin bertanya kepada Bu Mai. Apakah semua orang dapat menjadi anggota KPN SMA Negeri 2 Rambatan? Untuk keanggotaan Koperasi SMA 2 Rambatan, semua orang tentu tidak bisa ikut menjadi anggota Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan. Tetapi yang ikut menjadi anggota Koperasi SMA 2 Rambatan adalah pegawai yang ada di SMA Negeri 2 Rambatan, baik yang honor maupun yang pegawai negeri. Nah, itu yang berhak menjadi anggota Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan. Selanjutnya pertanyaan nomor berapa lagi? Siapa? Silakan Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Fadila Barus ingin bertanya kepada Bu Mai. Apa syarat menjadi anggota KPN SMA Negeri 2 Rambatan? Ya. Baik, syarat menjadi anggota Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan
Yang pertama adalah dia pegawai SMA Negeri 2 Rambatan. Baik yang swasta, yang honor dan yang pegawai negeri tadi itu berhak menjadi anggota. Syaratnya. Yang kedua membayar simpanan pokok. Membayar simpanan pokok, dan yang ketiga dia mau mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan. Pertanyaan berapa lagi? Siapa? Saskia, silakan Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya ingin bertanya kepada Bu Mai, apa dasar hukum berdirinya KPN SMA Negeri 2 Rambatan? Sekian, terima kasih. Ya, dasar hukum berdirinya Koperasi SMA 2 Rambatan. Sebagai dasar hukum kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Jadi kita juga merujuk apa itu koperasi, apa tujuan, apa manfaat, dan untuk apa koperasi itu didirikan. Kita juga ada landasannya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Siapa lagi yang akan bertanya? Naila, silakan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya ingin bertanya kepada Bu Mai, apa manfaat menjadi anggota KPN SMA 2 Rambatan? Ya, untuk manfaat, apa manfaat menjadi anggota Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan? Manfaat menjadi anggota koperasi itu sebenarnya banyak sekali, tetapi tujuan dari utama koperasi itu adalah mensejahterakan anggotanya. Itu. Jadi tujuannya, manfaatnya adalah mensejahterakan anggotanya. Untuk itu manfaatnya itu misalnya Ibu contohkan ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan terutama di bidang keuangan yang dialami oleh Bapak dan Ibu kita yang ada di SMA Negeri 2 Rambatan. Misalnya ada anaknya yang mau kuliah, kekurangan dana untuk itu, maka bisa kita ajukan pinjaman ke Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan. Ada yang anaknya mau menikah atau pesta, kurang dananya, bisa kita mintakan. Atau yang sakit atau yang bagaimana. Jadi semua permasalahan keuangan bisa diatasi melalui Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan. Selanjutnya siapa yang akan bertanya? Silakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya nomor 8, yaitu apa jenis usaha KPN SMA Negeri 2 Rambatan? Ya, baik, Ibu akan jawab tentang jenis usaha Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan. Jenis usaha yang ada untuk saat ini yaitu simpan pinjam. Jadi koperasi kita adalah koperasi simpan pinjam. Siapa yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada Bu Mai. Dari mana KPN SMA 2 Rambatan mendapatkan modal? Ya, Ibu akan jawab tentang modal dari Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan. Pada awalnya modal Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan itu didapat dari simpanan pokok kota. Simpanan pokok anggota saat masuk Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari simpanan wajib yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya, sesuai dengan keputusan berapa kita harus membayar simpanan wajib setiap bulannya. Silakan pertanyaan selanjutnya siapa? Ya, Bu. Silakan Abilio. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada Bu Mai soal nomor 10. Saat kapan KPN SMA N2 Rambatan mendapatkan modal dan berapa besarnya? Ya. Baik, modal yang diperoleh tadi kan dari simpanan pokok.
Seperti yang biasa simpanan pokoknya 100.000 saat masuk 1 per anggota. 100.000 per anggota itu simpanan pokok. Kemudian sampai saat ini simpanan wajibnya setiap bulan harus dibayar 200 per bulan. Jadi setiap bulan kita mendapatkan modal dari tambahan simpanan anggota. Oke. Bil, silakan Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu Mai. Ya. Setiap usaha ada laba atau rugi atau terdapat perubahan modal bertambah atau berkurang. Dari mana diketahui bahwa KPN SMA 2 Rambatan berlaba atau rugi? Apabila mendapat laba, apakah anggota memperoleh laba tersebut berapa persen? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, terdapat perubahan modal itu kapan? Kita tahu terjadinya perubahan modal itu pada saat laporan keuangan diselesaikan pada akhir Desember per tahun rapat kita. Jadi di setiap akhir tahun di Desember kita tahu perubahan modalnya. Berapa keuntungan yang kita dapat, laba yang kita dapat setiap akhir tahun. Itu adalah perubahan modal. Apakah bertambah atau berkurang? Kemudian, apakah anggota memperoleh laba tersebut? Iya. Berapa persen? Iya. Jadi setiap laba yang kita dapatkan itu ada persenannya. Misalnya untuk jasa simpanan anggota yang setiap bulan itu diberikan 50%. Jasa simpanan namanya. Itu disebut dengan jasa simpanan. 50% masing-masing mendapat. Yang kedua, jasa usaha. Jasa usaha itu yang berhutang setiap bulannya itu kan ada menghasilkan usaha dia, laba. Maka diberi 30%. Nah, kemudian untuk pengurus 10%, untuk dana sosial 5%, kemudian untuk dana karyawan 5%, maka 100%. Itulah keuntungan itu dibagikan menjadi 100% semuanya. Paham enggak? Biar anak ibu paham, jadi laporan laba rugi itu kita dapatkan di per akhir tahun, ya. Jadi setiap mengurat kita laporkan keuangan kita itu berapa. Jadi seperti ini, ini di tahun contoh tahun 2021 total pendapatan kita itu berapa dari jasa piutang yang kita berikan ke anggota dapat keuntungan 58.962.700. Kemudian dari jasa incidental yang kita pinjamkan itu dapat 188.500. Jumlah keuntungan kita di akhir tahun Desember 2021 yaitu 59.154.200. Itu namanya keuntungan atau laba. Laba ini kalau di koperasi namanya SHU, sisa hasil usaha. SHU ini maka diberikan persenannya untuk apa saja. Dikeluarkan dulu biaya-biaya rat, biaya ini konsumsi, baru dapat yang bersihnya. Sisa hasil usaha itu dibagikan ke persenan tadi. Jasa simpanan 50%, untuk jasa usaha 30%, untuk sosialnya 5%, untuk karyawannya 5%. Itu contohnya, untuk pengurusnya 10%. Itu yang disebut keuntungan tadi yang kita bagikan persenannya. Berarti anggota mendapatkan keuntungan. Paham? Pertanyaan 12 siapa? Silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamat Yoga, ingin bertanya, setiap usaha yang baik memiliki laporan keuangan. Apakah KPN SMA 2 Rambatan memiliki laporan keuangan? Ya, baiklah akan Ibu jawab. Setiap laporan kegiatan yang baik atau baik pasti ada laporan keuangannya, termasuk Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan itu harus membuat laporan keuangan setiap tahun dan melaporkannya nanti di rapat akhir tahun. Ini contohnya bukunya, ini namanya laporan tahunan Koperasi SMA Negeri 2 Rambatan. Seperti ini. Ini buku contoh buku laporannya. Di dalam di sini akan ditemukan laporan rugi laba tadi, neraca, berapa simpanan masing-masing anggota, apa programnya, itu ada semuanya di sini. Bisa dipahami? 13 siapa? Abdal, silakan Abdal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Bu Mai. Setiap laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kepada siapa laporan tersebut dipertanggungjawabkan? Laporan keuangan yang dibuat pengurus adalah dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota setiap tahunnya. Jadi laporan keuangan yang dibuat setiap tahun itu harus dipertanggungjawabkan. Kepada siapa dipertanggungjawabkan? Kepada rapat anggota. Silakan pertanyaan selanjutnya nomor 14 siapa? Rizky, silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bu Mai, siapakah yang memeriksa laporan KPN SMA Dorambatan? Ya, siapa yang memeriksa KPN SMA Negeri Rambatan? Tentu namanya laporan, tentu harus diperiksa. Sebelum dibagikan kepada anggota, kemudian badan pengawasnya ada. Jadi badan pengawaslah yang memeriksa laporan KPN SMA Negeri Rambatan. 15 siapa lagi? Silakan Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Saputra. Saya mau bertanya kepada Bu Mai, kapan anggota dinyatakan keluar dari KPN SMA 2 Rambatan? Oke. Kapan anggota dinyatakan keluar dari Koperasi SMA 2 Rambatan? Anggota dinyatakan keluar dari Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan itu yang pertama karena sudah meninggal. Yang kedua sudah pindah atau tidak menjadi anggota koperasi lagi atau tidak menjadi pegawai SMA Negeri Rambatan lagi. Nah, yang ketiga karena sudah pensiun. Yang keempat karena melanggar aturan atau mendapatkan sanksi dari koperasi, maka dinyatakan keluar. Oke, paham nak? Pertanyaan 16 siapa? Silakan Doi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama saya Daifullah, saya mau bertanya kepada Bu Mai. Suatu usaha memiliki struktur organisasi koperasi atau perangkat koperasi. Apa dan bagaimana perangkat KPN SMA 2 Rambatan? Oke. Struktur organisasi atau perangkat KPN SMA 2 Rambatan itu yang tertinggi dulu yaitu rapat anggota. Itu rapat anggota di atasnya. Kemudian nanti dari rapat anggota ini akan ada pengawas. Ada pengawas nanti. Kemudian ada pengurus. Pengurus itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian pengurus pengawas ini nanti akan bekerja sama dengan pembina. Pembinanya adalah kepala sekolah di atas nanti. Jadi yang menjadi perangkat itu yang utama untuk koperasi itu adalah rapat anggota, kemudian ada pengawas, ada pengurus. Pengurusnya berapa orang? 3. Ya, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ingat itu perangkat Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan yaitu rapat anggota, pengawas, kemudian pengurus. Siapa saja pengurusnya? Ketua, sekretaris, bendahara. Ya, kemudian ini nanti akan bertanggung jawab atau bekerja sama berkoordinasi dengan pembinanya. Pembinanya adalah kepala sekolah. Pertanyaan ke-17 siapa? Chelsea, silakan Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Bu Mai. Usaha yang baik adalah usaha yang dikelola dengan baik. Siapakah yang mengelola KPN SMA 2 Negeri Rambatan? Baik, Bu akan jawab. Siapa yang mengelola Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan? Yang mengelola Koperasi SMA 2 Rambatan adalah pengurus yang dipercayakan oleh rapat anggota. Jadi adalah pengurus. Pertanyaan 18 siapa? Silakan Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufinat Hajja. Saya ingin bertanya kepada Bu Mai. Kepada siapa pengurus KPN SMA Negeri 2 Rambatan bertanggung jawab?
Nah, kepada siapa pengurus koperasi SMA Negeri Rambatan bertanggung jawab? Nah, pengurus koperasi SMA Negeri Rambatan setelah dia membuat laporan keuangannya, dia akan mempertanggungjawabkannya kepada rapat anggota. Nah, jadi kepada rapat anggota lah dipertanggungjawabkan laporannya. Pertanyaan 19 siapa? Nah, silakan Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura ingin bertanya kepada Bu Mai, siapakah yang mengangkat dan memberhentikan pengurus KPN SMA Negeri 2 Rambatan? Ya, yang bisa mengangkat dan memberhentikan pengurus KPN SMA Negeri Rambatan. Nah, itu coba Ananda Naura kira-kira bisa enggak jawabannya tahu siapa yang berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus KPN SMA Negeri Rambatan itu? Bisa dijawab? Rapat anggota. Nah, berarti udah tahu dia. Berarti udah tahu. Jadi yang berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus koperasi pegawai SMA Negeri Rambatan itu adalah rapat anggota. Nah, jadi Terakhir, siapa? Nah, Nabila, silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, saya ingin bertanya kepada Bu Mai. Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi KPN SMAN 2 Rambatan? Ya baik, Ananda ada pertanyaan temanya. Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dari KPN SMA 2 Rambatan? Nah, siapa kira-kira? Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi? Ananda yang dapat, silakan. Rapat anggota yang laki-laki itu pertanyaan. Yang laki-laki? Nah, Jadi karena tadi kita mempertanggungjawabkan pengurus kepada rapat anggota, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi pegawai negeri SMA Rambatan adalah rapat anggota. Nah, jadi kita tahu bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi itu adalah rapat anggota. Lain kira-kira yang masih meragukan silakan bertanya. berarti cukup jelas yang dijelaskan Bu Mai, Nak? Nah, oke. Kita berikan ya ucapan terima kasih kepada Bu Mai yang telah memberikan ilmu. Itu ilmu teman, Nak. Nah, kepada kita mudah-mudahan nanti kamu nanti ini berguna buat kamu nanti di lapangan. Mana tahu nanti kamu menjadi menteri koperasi nanti. Lah, oke. Terima kasih Bu Mai.